Nabi Sulaiman dan dua orang wanita yang berebut bayi. Nabi Sulaiman, seorang tokoh yang dikenal dalam Al-Quran, Alkitab, dan Tanakh, adalah seorang nabi sekaligus raja. Beliau adalah putra dari Nabi Daud dan merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim. Nabi Sulaiman dikenal karena karunia Allah yang dianugerahkan kepadanya, yaitu kemampuan untuk mengerti bahasa binatang, sebuah fakta yang tertera dalam kitab suci Al-Quran. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai pembangun pertama Bait Suci, Baitul Maqdis. Nabi Sulaiman hidup sekitar tahun 965-931 SM di Palestina dan dikenal sebagai seorang raja yang sangat bijaksana dan kaya. Nama Sulaiman kerap muncul dan dikaitkan dalam berbagai legenda, utamanya berkaitan dengan hal-hal ajaib dan mistik. Suatu hari yang cerah, di kerajaan Baitul Maqdis yang megah dan indah, dua wanita berjalan dengan langkah berat menuju istana. Mereka membawa seorang bayi yang tampak lelah dan ketakutan. Wajah mereka tampak tegang, mata mereka penuh dengan keputusasaan dan kebingungan. Mereka berdua mengklaim sebagai ibu dari bayi tersebut, dan perselisihan mereka telah mencapai titik klimaks. Sebelumnya, kedua ibu tersebut pernah pergi ke sebuah padang rumput yang luas dan hijau untuk mengurus ladang mereka. Ladang yang subur dan penuh dengan tanaman yang tumbuh dengan baik. Saat itu, mereka membawa bayi mereka dan meletakkannya di atas batu besar yang teduh di bawah pohon rindang. Namun, ketika mereka sedang sibuk bekerja, tiba-tiba seekor serigala datang. Serigala itu tampak lapar dan ganas. Dengan cepat dan tanpa ampun, serigala itu menerkam salah satu bayi mereka. Serigala tersebut kemudian membawa sang anak dan melahapnya. Betapa terkejutnya kedua ibu tersebut ketika menyadari bahwa salah satu bayi mereka telah dibawa serigala. Mereka berlari ke arah batu besar, hanya untuk menemukan satu bayi yang tersisa. Mereka berdua terpaku, menatap kosong ke arah serigala yang melarikan diri dengan bayi dalam cengkeramannya. Dalam keadaan syok dan bingung, seorang ibu yang lebih tua pun berkata kepada ibu yang lebih muda, "Sesungguhnya serigala tadi telah membawa anakmu, ini adalah anakku." Namun, ibu yang lebih muda tidak mau menerima. Dia merasa yakin bahwa bayi yang selamat adalah anaknya. "Tidak, ia justru membawa anakmu, ini adalah anakku," jawab sang ibu yang berusia lebih muda dengan nada tegas. Mereka berdua terus berselisih, saling menuduh dan berdebat. Mereka berdua merasa yakin bahwa bayi yang selamat adalah anak mereka. Namun, tidak ada yang bisa membuktikan klaim mereka. Mereka berdua merasa putus asa dan bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya mereka memutuskan untuk menghadap Nabi Daud. Dalam sinar matahari yang terik, dua wanita berdiri di hadapan Nabi Daud, membawa seorang bayi yang tampak lelah dan ketakutan. Wajah mereka tampak tegang, mata mereka penuh dengan keputusasaan dan kebingungan. Mereka berdua mengklaim sebagai ibu dari bayi tersebut, dan perselisihan mereka telah mencapai titik didih. Sebuah tragedi telah terjadi. Di padang rumput yang luas dan terbuka, serigala telah menculik salah satu bayi mereka. Keduanya terpaku, menatap kosong ke arah serigala yang melarikan diri dengan bayi dalam cengkeramannya. Ketika mereka sadar, hanya satu bayi yang tersisa, dan keduanya bersikeras bahwa bayi itu adalah miliknya. Mereka berdua memutuskan untuk mencari keadilan dan kebenaran. Mereka berjalan bersama, membawa bayi yang diperebutkan, menuju ke istana Nabi Daud. Di sana, mereka menceritakan kisah mereka dengan penuh emosi. Sang ibu yang lebih tua, dengan kata-kata yang meyakinkan dan argumen yang kuat, berhasil meyakinkan Nabi Daud bahwa dia adalah ibu sejati dari bayi tersebut. Namun, ibu yang lebih muda tidak menyerah. Dia merasa bahwa kebenaran masih belum terungkap. Dia merasa bahwa dia harus berjuang untuk haknya sebagai ibu. Oleh karena itu, dengan penuh keberanian, dia memutuskan untuk mendatangi Nabi Sulaiman. Di hadapan Nabi Sulaiman, dua wanita berdiri tegak, menceritakan kembali kisah mereka. Mereka berbicara tentang tragedi yang telah terjadi, tentang bagaimana mereka kehilangan anak mereka,
dan tentang bagaimana mereka berdua yakin bahwa bayi yang selamat adalah milik mereka. Mereka memohon kepada Nabi Sulaiman untuk memberikan keputusan yang adil dan bijaksana. Dalam suasana yang hening dan penuh ketegangan, kedua wanita tersebut berdiri tegak di hadapan Nabi Sulaiman. Mereka berdua sama-sama mengaku sebagai ibu dari bayi yang ada di antara mereka, namun tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah. Bayi itu tampak tenang, tidak menyadari betapa seriusnya situasi yang sedang terjadi. Nabi Sulaiman, dengan wajah yang penuh ketenangan dan mata yang tajam, memandang kedua wanita tersebut. Kemudian, dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, beliau berkata kepada pelayannya, "Berikanlah aku sebuah pisau, akan kubelah anak ini menjadi dua agar keduanya mendapatkan anak ini." Ucapan tersebut seolah-olah seperti petir di siang bolong, membuat semua orang yang mendengarnya terdiam. Mereka semua menatap Nabi Sulaiman dengan mata terbelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Namun, sebelum pisau itu sempat diayunkan ke arah bayi tersebut, sang ibu yang lebih muda tiba-tiba menjerit dan menangis. Air matanya jatuh membasahi pipinya yang pucat, dan suaranya gemetar saat dia berbicara, "Tolong jangan lakukan itu tuanku, semoga Allah merahmatimu." Itu adalah anaknya, sambil menunjuk ibu yang lebih tua, "Itu adalah anaknya. Biarkan anak itu menjadi miliknya. Biarkan ibu itu yang mengurus anak ini." Dengan penuh perasaan, dia memohon kepada Nabi Sulaiman. Dia lebih memilih untuk kehilangan haknya sebagai ibu daripada melihat anak yang dia cintai terluka. Dia lebih memilih untuk merelakan anaknya kepada wanita lain daripada melihat anaknya terbelah menjadi dua. Melihat kejadian tersebut, Nabi Sulaiman dapat mengetahui siapa ibu sejati dari bayi tersebut. Dengan bijaksana, Nabi Sulaiman memutuskan bahwa bayi itu adalah milik ibu yang lebih muda. Keputusan tersebut mengejutkan semua orang yang ada di sana, namun mereka semua tahu bahwa keputusan tersebut adalah keputusan yang paling adil dan bijaksana. Setelah Nabi Sulaiman memutuskan bahwa bayi itu adalah milik ibu yang lebih muda, kedua ibu tersebut menerima keputusan tersebut. Ibu yang lebih tua merasa menyesal telah berbohong dan berjanji akan menjadi lebih jujur di masa depan. Sementara itu, ibu yang lebih muda merasa lega dan berterima kasih kepada Nabi Sulaiman atas kebijaksanaannya. Ibu yang lebih muda kemudian kembali ke rumahnya dengan bayinya, merasa bahagia dan bersyukur karena telah mendapatkan anaknya kembali. Dia berjanji akan merawat dan melindungi anaknya dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Nabi Sulaiman kembali ke istananya, merenung tentang kejadian tersebut. Dia merasa senang bisa membantu menyelesaikan perselisihan dan berharap keadilan selalu dapat ditegakkan di kerajaannya. Kisah ini menjadi pelajaran bagi semua orang tentang pentingnya kejujuran dan keadilan. Kisah ini juga menunjukkan kebijaksanaan dan keadilan Nabi Sulaiman dalam menyelesaikan perselisihan. Kisah ini terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai contoh kebijaksanaan dan keadilan dalam menyelesaikan konflik. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan Sang Pemilik kisah kehidupan.